Tapi kalau misalkan benar, maka pemerintah lagi-lagi harus evaluasi terhadap cara kerja atau kinerja mereka agar data-data milik masyarakat ini tidak dapat diakses oleh orang lain ya kan ya. Jadi ganti kata sandi, ganti email mungkin sekalian atau ganti PC gitu ya teman-teman ya, sekalian aja gitu ya kan, siapa tahu nih agar kedepannya nggak kejadian lagi gitu ya. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang sedang hangat terjadi teman-teman. Lagi-lagi ya, pemerintah kita, negara Indonesia ini agak abai dengan sistem pertahanan data, apalagi yang bersifat elektronik teman-teman. Jadi baru-baru ini video ini dibuat, ada dugaan bahwasanya data ASN ini sedang bocor dan sedang diperjualbelikan teman-teman. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin berita ini, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe channel DB News agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN saat ini sedang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan investigasi atas isu dugaan kebocoran data aparatur sipil negara. Nah, saat ini para pekerja atau para pihak yang menggunakan layanan ini dihimbau untuk segera mengganti kata sandi teman-teman. Jadi ganti kata sandi, ganti email mungkin sekalian atau ganti PC gitu ya teman-teman ya, sekalian aja gitu ya kan, siapa tahu nih agar kedepannya nggak kejadian lagi gitu ya. Nah, imbauan ini menyusul kabar dugaan kebocoran data yang totalnya ini sebanyak 4.759.218 data. Wow, atau ya itu untuk ukuran instansi atau negara itu udah banyak banget atau enggak? Harusnya sih banyak banget ya hitungannya. Tapi terlepas dari itu harusnya kalau misalkan data tersebut bocor, harusnya negara kita terdampak ya akan kebocoran data ini ya. Data tersebut ini dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. Bahkan disebut-sebut data ini sedang diperdagangkan atau diperjualbelikan melalui forum hacker yakni Branch Forum, yang mana data ini dijual dengan angka sekitar 10.000 US dollar atau kalau dirupiahkan ini datanya ini bernilai kurang lebih 159,4 juta teman-teman. Sungguh angka yang fantastis ya untuk sebuah data. Nah, dilansir dari Detik, pelaksana petugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama yakni Vino Titatama mengatakan pihaknya sedang bekerjasama dengan BSSN beserta Kominfo untuk melakukan proses identifikasi serta investigasi atas dugaan tersebut. Vino memastikan dugaan gangguan ini tidak akan berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat. Namun meski begitu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna layanan PKN ini agar segera memperbarui kata kunci atau password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh salah satu platform keamanan cyber yakni Falconfits di media sosial X atau Twitter. Disebutkan bahwasanya seorang pelaku ini mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi sekitar 4,7 juta pegawai PNS dan pegawai P3K. Kabar ini juga selaras dengan pernyataan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber yakni Communication and Information System Security Research Center atau CISSREC yakni Pratama Persada yang mengatakan bahwasanya temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim Topi AX. Pada postingan tersebut, peretas mengklaim bahwasanya mendapatkan data dari BKN ini sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak dan diantaranya ini adalah nama, tempat tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SKCPNS, dan juga nomor SKPNS. Adapun data pribadi lainnya seperti golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, email, pendidikan, jurusan, dan juga tahun lulus. Disebutkan juga, peretas yang sudah bergabung dalam forum jual beli hasil peretasan itu menawarkan seluruh data tersebut sebesar 10.000 US dollar atau kalau dirupiahkan ini sekitar 159,4 juta. Peretas juga disebut-sebut membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi yang ada di Aceh.
mengenai hal ini, Pratama mengatakan CISSREJ ini sudah melakukan verifikasi secara random kepada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp. Menurut mereka, data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada NIP dan juga NIK. Nah, tapi menurut teman-teman gimana nih? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sebelum-sebelumnya ini sempat dihack juga? Kan waktu itu kita tahu nih, data pusat nasional itu kan sempat dihack ya teman-teman ya. Tapi malah justru itu berakhir dengan hal yang menurut saya cukup konyol ya. Jadi si hackernya ini malah justru minta maaf kepada pihak Indonesia karena telah membuat kegaduhan apa segala macam. Dan si pemerintahnya malah justru awalnya kan sempat dicecar oleh pihak DPR ya. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Sempat juga dapat dorongan dari masyarakat agar Kementerian Kominfo waktu itu sempat diisukan ini diharapkan untuk segera mundur dari jabatannya kan. Malah berakhir dengan hal konyol seperti itu teman-teman. Untung aja waktu itu Indonesia ketemu dengan hacker yang masih punya rasa iba ya teman-teman. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kedepannya Indonesia ini bisa bertemu dengan hacker yang lebih ganas ya teman-teman ya. Tapi per video ini dibuat, data tersebut masih bersifat dugaan ya teman-teman ya. Ini adalah suatu dugaan adanya kebocoran data dari kementerian atau dari lembaga ASN teman-teman. Dan semoga saja video ini atau setelah ini itu tidak benar ya informasinya. Saya harap sih ini cuma dugaan doang, tidak benar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan benar, maka pemerintah lagi-lagi harus evaluasi terhadap cara kerja atau kinerja mereka agar data-data milik masyarakat ini tidak dapat diakses oleh orang lain ya kan ya. Jadi kan negara kan atau di era sekarang ini kan perlahan ini eranya itu bukan kolonial lagi ya teman-teman ya. Ini adalah era perang digital di mana informasi di era sekarang ini sangat berharga, dan kalau misalkan orang-orang yang di luar berkepentingan ini memiliki data kita, maka kita mempunyai peluang atau dapat ancaman oleh orang yang menghack data kita, kan sangat disayangkan gitu ya. Apalagi ini kasusnya pemerintah gitu loh yang memegang data kita, harusnya memiliki sistem keamanan tingkat tinggi atau level yang di luar nalar yang sudah tidak bisa diretas oleh manusia lagi teman-teman. Tapi menurut teman-teman, pendapat teman-teman seperti apa nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe channel DB News agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga di TikTok. Dan itu saja, Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.